Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Prapakan 02, akan melaksanakan praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat? Siapa yang tidak berangkat? Ada atau tidak? Coba lihat sebelahnya. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Baik, coba Bu Guru mau cek dulu. Tapi Bu Guru mau nanti yang datang paling awal Mas Efran. Coba Mas Efran dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk syabrok berdoa mulai. Baru ngecek dulu. Ini coba kerapihannya. Sepatu sudah dipakai semua atau belum? Ini harus sudah siap untuk belajar? Meskipun sedang berpuasa di bulan Ramadan, tapi tetap semangat ya. Nih, yuk kita berdiri dulu. Kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi dulu lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa kita, cinta kita untuk tanah air. Semangat ya. Ini lagu Garuda Pancasila ya. Siap, 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Sub tema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang silakan duduk dulu. Ya. Silakan duduk dulu ya. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Nanti berarti siswa dapat menganalisis tentang sifat benda padat, cair, dan gas dengan membaca teks, mengamati gambar dan video dengan benar. Jadi nanti Bu Guru akan membagikan gambar, ada anak-anak nanti membaca teks, atau mengamati video, nanti dapat menganalisisnya. Terus yang kedua, siswa membangun hubungan positif dengan teman. Siswa dapat menganalisis isi dan informasi sebuah teks secara tepat dengan berdiskusi dengan tepat. Jadi nanti kalian akan berdiskusi. Terus juga yang ketiga, siswa mengenal konsep pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, siswa dapat menyimpulkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas dengan melakukan percobaan dengan benar. Selain berdiskusi, nanti anak-anak juga akan paham ya tujuan kita belajar hari ini? Nah, tapi sebelum itu Bu Guru mau mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, kita harus menjaga apa? Apalagi dalam pembelajaran mengenai keyakinan kelasnya. Ayo masih ingat, jangan malu, jangan malu. Iya, disiplin. Nanti disiplin itu pas dulu coba yang keras diulangi supaya temannya dengar yang keras. Iya, disiplin. Nah, yuk coba duduknya. Nanti kalau seperti ini kebiasaan tambah ngantuk. Nah, mau kita tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Berarti siap untuk berkonsentrasi. Ya, ini Bu Marni mempunyai gambar. Ada gambar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ini. Gambarnya ada banyak. Nanti mengambil satu persatu, bebas mau memilih yang mana. Ya, nanti setelah ini anak-anak namanya ditulis nama sama. Ini berarti gambar apa ya? Gambar menyenangkan atau menyedihkan seperti itu. Nanti ditulis seperti itu ya. Jelas? Ya. Nanti bisa memilih sesuka hati anak-anak. Mau pilih yang mana, mau gambar yang menyenangkan maupun menyedihkan. Nanti anak-anak menganalisisnya. Coba dari sini dulu, sudah ambil satu, mau ambil yang mana? Silakan. Ya, lanjut, enggak. Ya, ambil satu, yang mana? Ya, lanjut. Ya, sini maju satu. Silakan bebas. Jadi ambil. Lanjut terus, ada nanti terus sini, sana. Sini diambil. Lanjut terus Mas Tubing. Sini ambil, gambarnya diambil. Terus satu persatu bebas. Yuk. Ya, lanjut di belakangnya satu persatu. Silakan memilih gambar ya. Pulpennya dikeluarkan, buku tulisnya dikeluarkan, masuk di dalam. Lanjut pelan-pelan, Mas Faris, Mas Erul, Mas Rizky. Silakan memilih. Nah, coba ada pilih yang mana? Ya silakan. Ya yang mana?
Ya, ya, iya. Saya sukanya yang ini satu memakai tangan kanan. Ya, udah. Yang belum, Mas Reza sama Mas Revan. Ya bingung ya. Ada banyak pilihan. Nih. Silakan lagi. Mau pilih yang mana? Yang mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, gambarnya sudah memilih ya. Ya, silakan kalian amati gambar apa yang anak-anak pilih. Di belakang ditulis nama, terus di belakangnya ditulis peristiwa apa, menyenangkan apa, menjadi. Nah, silakan ditulis. Ya, diberi nama. Ya, diberi nama. Nama panggilan tidak apa. Ditulis. Ya, terus peristiwanya ini peristiwa apa? Ini sedang sakit, berarti menyenangkan apa menyedihkan? Iya, silakan. Jangan malu, suaranya kepada pelan-pelan. Jangan malu ya. Ini peristiwa apa? Ini ini gambar apa ini menurut Mas Reza? Menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Oh, banjir, pintar ya. Silakan ditulis. Berarti menyedihkan. Ya, di sini ditulis. Ini peristiwanya. Ini kalau sedang payung. Ya, boleh. Silakan. Ya, Ibu. Gambar apa ini? Ya, ini peristiwanya apa? Itu gambar apa? Sedang apa ini? Jangan malu, grogi ya. ada ibu bingung ya. Ditulis di sini. Menyenangkan atau menyedihkan. Mas Nima jangan malu-malu, suaranya kok pelan biasanya kan. Ya, ini dikumpulkan. Nah, coba ada yang bersedia maju membacakan. Ini namanya apa, peristiwanya apa? Nah, coba Mas Siti, coba dibacakan dulu. Ya, keras. Ya, sini cepat ya Pak. Ya, oh bisa sama Bapak ya. Ya, keras pembacanya coba. Mendapatkan gambar apa? Tadi memilih gambar apa? Yang keras. Gambar apa? Ulang tahun. Gambar ulang tahun. Berarti peristiwanya menyenangkan apa menyedihkan? Menyenangkan. Oh, kalau ulang tahun senang? Senang, alhamdulillah. Ya, ini. Ya, sini dikumpulkan. Dikumpulkan, dikumpulkan. Ya. Belum ya? Ini Mas Reza. Baiklah. Ini dikumpulkan. Ya, terus cek apakah benar peristiwa menyedihkan antara gambar dengan menyenangkan atau menyenangkan. Sudah semua belum? Sudah. Ya. Terus tadi tujuan yang kedua kita akan
menganalisis teks bacaan ya, berarti nanti membaca. Ini guru bagi satu meja satu kunci kebelakangan, satu meja satu kedua ya. Ya, ini yang ada di layar sama yang ada di buku sama. Yo. Ya. Ada di halaman 11 ya, halaman 11 sifat-sifat benda ya. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu. Salah satu siapa yang berani membacakan keras di tempat duduk tidak apa-apa. 2 orang, berarti bergantian ya. Ya, boleh. Silakan. Dimulai dari siapa? Mas Hero dulu atau Mas Rizky dulu? Oke, yang tinggi. Ya, beri tepuk tangan dulu ke Mas Rizky. Ya, silakan. Nanti dibaca nanti berarti bergantian sama Mas Hero ya. Dibagi 2. Sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita diberikan dari 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu titik benda adalah batas. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berbentuk lucu padat. Kamu dapat mengenalnya, dapat memindahkannya, dapat mengubah bentuknya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tinggi, atau diberi melakukan fungsi seperti membunuh, makan, lipat, dan mengobat. Fungsi berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat didahului dengan mudah diketahui. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak, kamar mandi, baskom, gelas, atau teta air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara menghirup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan menghirup, kamu juga dapat menggunakan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau makanan sendiri. Kamu pun dapat mencium
pergaulan yang merupakan dengan memahami sifat manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk meningkatkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Ya, yang lain juga sudah membacanya, sudah selesai. Nah, apa yang dibaca tadi? Berarti iya, ada benda apa saja tadi yang dibaca? Benda apa? Coba ulangi. Yang pertama ada benda apa? Yang kedua? Yang ketiga? Iya. Kalau benda apa dipakai mana ya? Di barang-barang. Kira-kira apakah akan berubah bentuk jika diletakkan di wadahnya ya? Misal ini buku, ini berarti benda padat atau benda cair ya? Misal ini ditaruh di sini, apakah akan bukunya berubah bentuknya? Tidak. Tetapi misal air, kalau air benda apa? Ya, cair. Kalau ditaruh di tempat plastik, kalian minum es, tapi jangan terbayang sekarang lagi puasa ya. Ya, kalian pas minum es ditaruh di plastik sama ditaruh di gelas, berbeda apa sama? Airnya apakah bentuknya akan tetap seperti gelas atau tetap seperti plastik? Apa mengikuti wadahnya? Pintar berarti ya, berarti anak-anak dapat menganalisis ini teks bacaan. Meskipun baru membaca berarti sudah terbayang, dapat membayangkan. Siapa yang mau bertanya? Mau yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Mas Mirza kelihatannya mau bertanya tapi kok ragu? Saya mau bertanya. Iya. Benda padat diletakkan di tempat yang berbeda, apakah mengganggu asli? Oh, misal benda padat diletakkan di tempat yang berbeda, apakah akan mengubah bentuk asli? Benda padat tadi contoh, guru memberi contoh apa yuk? Salah satunya buku. Tapi ditempatkan di sini, bentuknya tetap seperti ini. Misal ditempatkan di tempat yang berbeda, kita taruh di dalam baskom, misal. Atau guru letakkan di mana seperti itu, apakah bukunya akan berubah? Tidak. Berarti teman-teman sudah membantu menjawab pertanyaan Mas Mirza bahwa benda padat ketika ditempatkan yang berbeda maka bentuknya akan apa ya? Akan tetap seperti itu. Jelas Mas Mirza? Oke, yang lain paham? Jelas? Nah, berarti anak-anak sudah dapat menganalisis benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ini ya tadi sudah diamati teks bacaan. Sekarang Bu Guru akan menayangkan video. Coba semuanya fokus. Ada. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Salah satu rempah-rempah yang dulu sangat dicari oleh bangsa Eropa. Nah, coba kalian perhatikan. Berdasarkan wujudnya, benda itu kan dibagi menjadi benda padat, cair, dan gas. Kalian perhatikan gambar cengkeh ini. Tahukah kamu, cengkeh ini termasuk benda yang mana ya? Padat, cair, atau gas? Ya, cengkeh ini termasuk benda padat.
Jadi benda berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar muatan IPA. Benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, ciri-ciri benda padat berikutnya itu dapat diangkat dan dipegang. Nah, yang ketiga, bentuknya dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti gunting, ditekan, dilipat, atau disobek. Sekarang coba lihat contoh benda padat berikut ini. Perhatikan deh videonya. Nah, di sini ada bermacam-macam benda padat. Ada meja, ada lemari penyimpanan, kursi, ada pensil, sarung tangan, selimut, buku. Nah, di sini benda-benda padat ini jika ditaruh maka bentuknya tidak akan berubah dan tidak akan mengikuti pula wadahnya. Semua benda padat ini dapat diraba dan dapat dipegang. Dan benda-benda ini bisa berubah bentuknya kalau misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi. Kemudian tadi ya, digunting, ditekan, dilipat, disobek baru bisa berubah. Tapi kalau tidak diberi perlakuan tertentu, benda padat ini bentuknya akan tetap seperti ini. Kemudian benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau wadahnya berbentuk gelas, maka dalamnya cairan tersebut akan berbentuk gelas. Kalau bentuk ditaruh di dalam botol, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti botol. Kalau ditaruh di dalam ember, maka cairan tersebut akan berbentuk seperti ember. Jadi benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Kemudian benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berikutnya, benda cair juga dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan benda cair itu tidak dapat digenggam ya, tidak dapat dipegang dalam bentuk digenggam seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda cair. Ada minyak, lihat di sini minyak ditaruh di botol, maka bentuknya seperti botol. Kemudian air ditaruh di dalam gelas, bentuknya mengikuti gelas. Kalau dalam teko, bentuknya mengikuti teko. Kemudian ada susu, kemudian ada oli, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda cair lainnya. Selanjutnya adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu memiliki bentuk yang tidak tetap. Dan benda gas ini mengisi seluruh ruang yang ditempati. Jadi dimanapun ruang itu pasti ada benda gasnya. Dan benda gas juga bentuknya sesuai dengan wadahnya. Dan benda gas itu tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Nah, di sekitar kita ini ada udara. Kita bisa bernafas, tapi kita tidak bisa melihat udara tersebut, namun kita bisa merasakannya. Artinya kita bisa tetap bernafas. Apa saja contoh-contoh benda gas? Nah, bisa kalian lihat di sini contoh benda gas ini. Ada asap, ya, kemudian ada udara, kemudian ada udara yang di dalam balon, dan ada gas yang di dalam tabung gas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari benda gas. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah mengamati ya di dalam video ada benda apa saja tadi? Benda cair dan benda gas. Ya tadi Bu Guru sudah ini ya ada yang melalui tes bacaan. Ini juga sudah mengamati gambar dan ini lebih mengamati video. Lebih mudah kalian menangkapnya yang mana? Coba Bu Guru tanya. Misal
Haris, kamu lebih suka yang mana? Lebih membaca teksnya atau videonya? Lebih jelas yang mana? Mas Faris, menurut kamu lebih suka yang videonya apa yang teksnya? Teks. Oh, kalau Mas Faris lebih suka yang teks. Kalau Mbak Okta lebih suka yang apa? Lebih suka yang video. Kalau Mbak Faya video. Mas Evan? Oh iya, berarti ada yang suka membaca teks, ada yang suka mengamati video. Kalau Mas Tebi lebih suka apa? Oh iya, berarti lebih banyak suka video, lebih jelas ya. Tadi sama apa tidak yang tadi Mas Mirza tanyakan? Yang Bu Guru sampaikan dengan yang ada di video, ya kan? Beda padat ketika ditaruh di tempat yang berbeda, tempat wujudnya akan tetapi kalau beda jahit akan mengikuti badannya, ya kan tidak? Ya, kalau beda gas tadi contohnya apa ya? Beda gas ada apa? Ada apa? Gas. Ada apa lagi? Balon. Di dalam balon ada apa? Di dalam balon ada apa? Nah, itu yang merupakan benda gasnya. Terus ada lagi tabung. Warnanya apa tadi ya? Iya, tabung gas. Warnanya hijau. Di dalamnya ada apa? Gas. Kelihatan apa tidak? Kalau gas apa kalian bisa melihat? Tapi merasakan. Coba kalian hirup. Tadi Mas. Hembuskan. Ya, dirasakan ya kan? Kalau seperti ini juga baru berasa ada angin. Ya, ketika kalian menipas. Nah, ada baru dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat. Betul apa tidak? Nah, sekarang berarti Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, nanti kita akan praktek melakukan percobaan. Nanti yang perempuan dengan yang perempuan, terus ini nanti dibagi kelompoknya. Yang kemarin Ibu sudah menyampaikan supaya membawa alat dan bahannya, apakah sudah dibawa? Sudah. Oke, berarti selanjutnya kita ubah secara berkelompok. Satu kelompok menjadi 4 atau 5 anak. Laki-lakinya dibagi menjadi 2. Ya, silakan. Di sini ada 5 anak. Di sini juga ada. Ya, yuk kita bagi jadi 3 yuk. Perempuan nanti tinggal di sini aja ya, di bar. Kita akan melakukan praktik percobaan. Yuk. Tempat duduknya digeser. Yang ini tetap belajar lah. Supaya benda ini geser. Maksudnya, yuk. Yuk juga. Ya. Sini loh, sini digeser. Ini juga bentuk kelompok. Nah, yuk. Coba alatnya kemarin apa saja? Guru menyampaikannya di bawah. Ada? Pensilnya mana? Coba setiap kelompoknya. Pensilnya mana? Ada berapa? 2. Kelompok 1 ada 2. Kelompok 2 ada berapa pensilnya? 2. Kelompok 3 ada 2. Ada apa lagi yang di bawah? Penghapus. Penghapusnya mana? Coba dikeluarkan. Ya, tautannya. Coba. Ada warna hijau. Kayak tabung gas tadi ya. Ya, ini gambar apa? Ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Sudah siap? Sudah siap atau belum? Nah, yang
pegang. Pensilnya masih utuh. Yang masih utuh mana? Oh, ini yang masih utuh ya. Kalau nggak apa-apa, cowok bunga-bunga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Satu diamati. Nah, Bu Guru mau tanya, ya. Ini pensil masih ini berarti termasuk benda apa? Ada. Ya pintar. Kalian amati dipegang dalam satu kelompok, ya. Terus perhatikan bentuknya dan gambarlah. Iya. Bisa digambar. Berarti cuma menggambar pensil lurus seperti itu. Ya, cukup satu dalam satu kelompok cukup satu. Ya, cukup satu. Yang menggambar cukup satu. Gambar pensil yang masih utuh. Berarti menggambar apa pensil? Jangan lupa beri nama kelompok. Ya, mau menggambar pensil. Start yang masih utuh. Yuk silakan. Ya. Ditulis boleh tidak boleh. Yang penting menggambar pensil yang masih utuh. Yuk silakan. Boleh terserah. Mau pakai pensil boleh, mau pakai cerpen boleh. Aku lemparan silakan berbentuk ke kelompoknya. Nanti berarti berkecil ya dong ya. Menggambar ya. Mau menggambar pensil. Yuk, ampun. Silakan, ini kelompok 2 sudah mulai jalan. Ya. Yuk, silakan coba salah satu kesepakatan bersama siapa. Ya. Jangan lupa lempar bekerjasama dalam kelompok. Ada yang membantu mencatat nama kata kelompok, terus ada yang menggambarkan di kelompok juga. Seperti ini, cuma ini kan pensil, ya. Kalau teman masih bingung, ini kan pensil. Seperti ini. Ini kalian amati bentuknya bagaimana? Panjang. Ya, berarti cuma menggambar persegi kan? Ya, daerah aja. Tidak tertulis. Ya, paham? Ini yang tidak tertulis. Ini sampai yang tulis. Ya, nah silakan. Pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Sudah, pintar. Jangan lupa diberi anggota nama sama anggota kelompok. Nah, pintar. Ya, nanti siapa yang nulis? Mas, nanti siapa yang nulis? Bekerja sama ya. Ini kan nanti ada yang ya, ini sudah ada yang menggambar. Nanti ada yang nulis nama anggota kelompoknya siapa, seperti itu. Terus nama-namanya. Terus yang kedua, tugas kedua. Di sini ada yang sambil gambar, ada yang meraut pensil satunya. Ya, pensil yang masih utuh diraut. Nah, ada yang meraut, ada yang menggambar, ada yang meraut. Nah, itu pintar sudah jalan. Berarti masuk. Ya. Ya. Sudah selesai. Ya. Kelompok satu sudah diraut. Kelompok tiga sudah diraut. Sudah diraut semua. Sudah. Jadi kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Sekarang bandingkan
pensil yang sudah diraut dengan yang belum diraut. Berarti menggambar pensil satu lagi yang sudah diraut, yang sudah dilancipi di bawahnya. Satu saja. Nah, amati ya, dibandingkan. Ya, ini sekarang berarti yang ada lancipnya seperti itu. Ya, benar. Nomor 2. Nomor 1. Ya, terus ada yang ini sekarang ada yang menggambar, ada yang setelah ini, ada yang mengerjakan, didiskusikan. Ya, jadi nanti semuanya bekerja, tidak satu bekerja, yang lain hanya bercerita sendiri. Sekarang ada nanti ditulis soalnya. Nih, ada yang tulis soalnya, kalian diskusikan. Ya, jadi ada yang menggambar, ada yang mengerjakan soal. Sekarang yang penghapus. Penghapusnya mana? Penghapusnya mana penghapus? Ya, penghapus ya baru. Kalian amati. Ya. Amati bentuknya dan gambarlah. Berarti di bawah gambar pensil ada gambar penghapus yang masih baru. Ini penghapus yang masih baru tadi yang ketemu. Ini penggambar penghapus. Ini sama kelompok 2 bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Thank you bro. Ya, silakan digambar penghapus yang masih baru itu bentuknya seperti apa. Tidak usah ditulis, ya. Kotak, ya. Setelah itu, kalau sudah digambar, ya itu sambil dikerjakan. Ada yang sambil mengerjakan, dikerjakan, dijawab. Loh, diskusikan dengan teman-temannya. Ya, kalau penghapusnya sudah digambar, sekarang gosoklah penghapus di permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Penghapusnya digosok-gosok, apakah nanti akan berubah bentuk atau tidak? Seperti itu. Terus nanti digambar lagi penghapus yang sudah dikosongkan ke meja. Ya. Ya, kosong. Nah, nanti berbeda kalau tidak berbeda. Nanti untuk waktu mengerjakan diskusi, guru memberi waktu 5 menit. Ini kalau belum dapat satu lagi, penghapus yang sudah dikosongkan. Gosok dulu. Ya, silakan. Nah, ini sambil ya kira-kira berarti bagaimana? Nanti ketika sudah selesai terus maju presentasi ke depan. Ya. Dikat nggak apa-apa. Kasihkan. Nanti selesai terus maju. Tidak usah malu-malu ketika berdiskusi, suaranya kenceng nggak apa-apa. Boleh, kan lagi berdiskusi. Jangan malu. Ya, ketika berdiskusi nggak apa-apa suaranya. Satu lagi yang sudah tolong istilahnya. Kelompok masa yang itu cuma satu. Ayo, soal nomor 2 dibacakan masyarakat temannya suruh bantu
berpikir. Apakah ujung paragraf harus tersusun berupa bentuk Selesai terus percobaan? maju. Langsung dipikirkan. Ya, namanya kerja kelompok, jangan hanya satu anak yang berpikir, semuanya berpendapat, semuanya bekerja. Guru juga melakukan pengamatan siapa yang tidak bekerja dulu. Setiap kelompok sudah selesai? Kalau sudah selesai berarti maju setiap kelompok. Iya. Jawabannya sama gambar. Ya, nanti maju seperti biasa menyebutkan kelompok 1, kami kelompok 1, nama siapa saja, akan mempresentasikan hasil percobaan. Jelas? Yuk silakan nanti yang ngomong siapa di dalam kelompoknya ya. Ini tak bisa. Ini siapa yang nanti ngomong? Zero, ada. Yuk dimulai dari kelompok berapa? Yang berani maju. Tidak harus dari kelompok 1, mau dari kelompok berapa dulu? Dimulai dari perempuan dulu ini. Yuk silakan maju. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan. Pensil Bagus. sesudah. Karena setelah diraut ujung pensil menjadi tajam dan siap digunakan. 2. Tentu saja berubah karena setelah digosokkan ujung penghapus akan menjadi tumpul karena sudah digunakan. 3. Benda padat setelah mengalami tekanan akan berubah bentuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, salam penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus untuk kelompok ini yang sudah kalian gambar, terus dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan hasil percobaan. Ya, berupa bentuk setelah diraut ujung pancing menjadi lebih rutin. ya. 2. Ujung karet penghapus pensil menjadi berupa bentuk setelah digosokkan. Ya. 3. Benda padat ketika mengalami tekanan akan berubah bentuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan dilanjutkan kelompok berapa ya yang belum ya? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Diperlihatkan hasilnya. Kelompok yang lain memperhatikan ya. Yuk. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan. Ya, bagaimana percobaannya, hasilnya? 1. Dia benar.
diraut menjadi tajam. 2. Dia benar. 3. Benda pada akan berubah bentuk setelah diraut. Oke, benda padat yang tadi ada pensil mengalami perubahan atau mengalami tekanan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti untuk kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk pandai. Ingkau dus. Nah, ya. Maju presentasi. Semuanya sudah berhasil. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham semua Pak belum? Hari ini yang sudah Bu Guru sampaikan dan kalian melakukan percobaan. Apakah semuanya sudah paham? Atau ada yang belum paham? Sudah paham semua Pak belum? Kalau sudah, berarti nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui apakah sudah paham atau belum. Tapi sebelum mengerjakan, kita tarik nafas dulu yuk. Kalau sepertinya tadi kalian ada malu, ada ini. Coba kita menggunakan teknik stop seperti yang sudah pernah Bu Guru ajarkan. Jadi nanti semuanya diam sejenak. Coba tangannya ditaruh di atas meja, ya. Ya, kita ini dulu sejenak ya, supaya nanti ketika mengerjakan sudah lebih tenang ketika akan mengerjakan evaluasi, ya. Sekarang semuanya duduk, badannya jangan membungkuk. Mas Erul, Mas Faris, ya. Posisikan duduk dengan nyaman, ya. Duduk yang paling nyaman menurut kalian ya. Tapi jangan tidur, ya. Ya, kita menenangkan pikiran kita sejenak, ya. Semuanya diam dulu, tarik nafas, buang nafas secara perlahan, pejamkan mata. Ulangi, Bu Guru ulangi, belum berkonsentrasi ya. Coba pejamkan mata dulu. Pejamkan mata dulu. Tenangkan pikiran kalian masing-masing. Semuanya fokus, tenang. Silakan tarik nafas perlahan, terus dihembuskan. Ya. Ya, selesai. Sekarang persiapan mengerjakan soal evaluasi. Ya. Berarti rasanya udah lebih tenang apa belum? Berarti sudah bisa tertawa, berarti sudah lega apa belum? Oh, sudah lega. Ya. Dikerjakan sendiri, sendiri. Ini meskipun duduknya seperti ini, tapi ambil contek-contekan ya. Diberi nama silakan. Silakan. Untuk jawabannya, untuk yang bacaan silakan dikerjakan sendiri sendiri. Ya, waktu habis. Ambil ya. Maksudnya sudah habis. Ya.
telurnya. Sudah ya. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Sekarang kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah mempelajari apa ya? Mempelajari apa? Materinya apa tadi ya? Benda apa saja tadi? Jangan malu-malu. Ya. Oh, sifat benda padat, cair dan benda gas. Bu Guru mau bertanya bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar. Tadi menggunakan apa saja ya tadi Bu Guru ya? Ada laptop, ada apa aja? Iya terus. Iya ya, kita sudah belajar alhamdulillah. Semuanya sudah paham materinya? Sudah jelas? Apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Kalau sudah paham berarti kesimpulannya adalah kita sudah mempelajari sifat apa tadi? Kesimpulannya materi hari ini mempelajari sifat benda padat, cair, contoh-contohnya apa saja? Yang benda padat tadi yang ada dalam video. Ya. Terus apakah tadi akan mengalami perubahan jika mengalami tekanan? Ayo. Jika tidak mengalami tekanan, apakah berubah apa tidak? Ya. Jika mengalami tekanan, pasangannya tidak padat, berubah apa tidak? Kalau benda cair tadi sifatnya bagaimana kesimpulannya, Mas Rek? Dapat berubah? Jika digunakan berubah, pintar. Kalau benda gas bagaimana kesimpulannya? Oh iya, tidak bisa. Iya, terus? Tadi ya. Dia tidak bisa dilihat, tidak, tetapi bisa dirasakan. Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah memahami materi pada hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, untuk besok itu kita akan belajar ya di rumah, tetapi nanti di rumah kalian bersama orang tua mengamati kegiatan sehari-hari yang menunjukkan perpindahan alot. Itu adalah untuk materi berikutnya. Jelas? Ya, kalau sudah paham berarti siap-siap kemas-kemas untuk berdoa. Silakan teman-teman. Ya, kemudian kumpulan. Cepet banget ya, giliran berkemas-kemas langsung set. Giliran langsung set. Ya,
pagi kita sudah berdoa dipimpin oleh Mas siapa? Afnan. Berarti kalau sekarang gantian yang memimpin doa perempuan. Nanti perempuan sudah berani maju pertama kali. Ya, silakan salah satu dari jangannya talent marah kita memimpin berdoa. Berarti bergantian Mas Rizky. Ya, tadi pakai Mas Afnan. Ya, ya silakan. Silakan. Duduknya kita mau berdoa berhadapan dengan iya. Mas Rizky, ya silakan. Nanti pulangnya tidak usah lari-lari. Kemudian harus dari kelompok 3 yang tadi berani maju, terus nanti kelompok 1, terus nanti kelompok 2. Nah, ya silakan dari kelompok. Waalaikumsalam, hati-hati jalan, tetap semangat puasanya. Silakan kelompok 1. Anak